Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Harapannya semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam sharing ilmu hari ini. Oke, baik. Langsung saja ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang anemia dalam kehamilan. Nah, ini dari WHO ya, tentunya kita lihat dulu survei yang ada. Nah, menurut WHO pada tahun 2020 terdapat 41,8% ibu hamil mengalami anemia di negara berkembang. Nah, tentunya untuk negara berkembang ini termasuk juga negara kita ya, negara Indonesia. Nah, dilaporkan lagi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwasanya ada sekitar 4 juta dari ibu hamil, nah, separuhnya atau 50% mengalami anemia gizi. Nah, dan ada 25% lainnya juga mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Nah, apa sih anemia? Nah, inilah anemia, yaitu keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal. Nah, ini ketika anemia dalam kehamilan ya. Nah, ini kita lihat di gambar. Nah, di sini adalah sel darah merah pada kondisi normal, dan di sini ketika terjadi saat anemia. Nah, untuk anemia dalam kehamilan itu sendiri, yaitu adalah kondisi di mana sel darah merah menurun atau hemoglobinnya menurun, sehingga menyebabkan kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital ibu dan janin menjadi berkurang selama kehamilan. Nah, selanjutnya ini merupakan patokan fisiologis dari kondisi ibu hamil ya pada trimester 1 dan 3. Nah, ini berada di lebih dari 11 gram persen. Nah, jadi ketika dia berada di 11% ini sudah dikatakan bahwa ibu tersebut normal apabila terjadi pada trimester 1 dan 3. Nah, namun ketika di trimester 2 maka normalnya di 10,5 gram per persen ketika ibu itu dikatakan normal. Nah, jadi kalau lebih dari ini ya tentunya lebih baik ya. Nah, selanjutnya ini adalah range ya. Ketika ibu itu dikatakan normal ya tadi lebih besar atau sama dengan 11 gram per sen. Nah, selanjutnya ketika ibu tersebut dikatakan anemia ringan, dia kadar hemoglobinnya berada di 10 sampai dengan 10,9%. Lalu ketika ibu hamil mengalami anemia sedang, kadar hemoglobinnya berada di 7 sampai dengan 9,9 gram per sen. Dan ini yang parah ya, ketika ibu mengalami anemia berat, maka HB-nya kurang dari 7 gram per sen. Ini menurut WHO pada tahun 2010. Nah, ini adalah anemia yang biasanya terjadi pada ibu hamil atau terjadi di kehamilan ya. Pertama ada anemia defisiensi besi. Nah, ini karena masuknya unsur besi dalam makanan ya, sehingga terjadi gangguan reabsorpsi. Nah, yang kedua adalah anemia megaloblastik, yang mana disebabkan karena defisiensi asam folat. Nah, tentunya asam folat ini makanya ketika kita di pelayanan ya, biasanya pada saat prakonsepsi sudah diberikan. Jadi untuk persiapan dalam kehamilannya, tujuannya ya pastinya agar anemia megaloblastik ini tidak terjadi pada kehamilan. Nah, yang selanjutnya yaitu anemia
hipoplastik, yang mana anemia hipoplastik ini akan adanya ketidakmampuan dari sumsum tulang tersebut dalam membuat sel darah merah. Lalu juga ada anemia hemolitik, yang mana sel darah merahnya itu mudah sekali hancur. Nah, ini biasanya apabila ada penyakit malaria. Seperti itu. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya anemia. Yang pertama adalah kondisi ibu. Nah, di mana kita tahu range normal ibu itu sistem organ reproduksinya baik ya, di umur 20 sampai 35 tahun. Nah, di situ tentunya manusia atau seorang wanita itu dalam kondisi yang sangat fit ya. Jadi apabila usianya bertambah, nah ini biasanya akan semakin menurun kondisinya ya, seperti itu. Nah, kemudian diperparah juga apabila ibunya mengalami kek. Nah, kita tahu bahwa kek itu sendiri akan ada kekurangan nutrisi gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang akan mengalami anemia. Kemudian kurangnya tablet Fe, lalu ada infeksi dan penyakit yang menyertai ibu itu ibu hamil. Nah, ini bisa apabila ada gangguan seperti misalnya ada gangguan fungsi ginjalnya gitu ya. Nah, ini adalah tanda gejala bahwa seorang itu mengalami anemia. Ini yang pertama akan ada mudah lelah, kemudian sering sekali terjadi pusing, lalu pucat juga mukanya ya. Kita bisa lihat pada pemeriksaan fisik nanti mungkin mukanya pucat, konjungtivanya juga pucat gitu ya. Kemudian matanya berkunang-kunang, ketika melihat itu ya, ketika ibunya melihat berkunang-kunang ini ya karena HB-nya rendah tadi ya. Kemudian bisa mudah juga terjadi pingsan, lalu ada sesak nafas saat beraktivitas, kemudian mual atau muntah lebih hebat. Nah, apabila anemia bisa menimbulkan mual, muntah, dan hebat, berarti ini juga bisa memicu terjadinya hiperemesis juga ya, hiperemesis gravidarum. Nah, kemudian jantung berdebar. Oke, ini untuk dampak yang akan terjadi gitu ya, dampak yang terjadi apabila ibu tersebut mengalami anemia. Yang pertama bisa terjadi keguguran, kemudian partus prematurus atau partusnya lebih cepat ya, lahir bayinya lebih cepat. Nah, karena tentu saja karena mempertimbangkan kondisi dari ibunya ya. Kemudian akan terjadi inersia uteri atau partus lama. Nah, karena uterusnya tidak mampu melakukan kontraksi gitu ya. Nah, bahwa kita juga tahu bahwasanya ketika persalinan ada beberapa faktor yang dapat memacu untuk persalinan ya. Ada power passage passenger. Nah, ketika ibunya tidak mempunyai power, nah ini bisa menyebabkan partusnya berjalan lebih lama. Nah, selain itu ketika partusnya lama juga dapat berpengaruh juga terhadap hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca persalin. Nah, ini juga dapat terjadi. Nah, apabila terjadi postpartum, hemorrhage postpartum atau kehilangan darah yang banyak gitu ya, maka akan memicu juga terjadinya shock hipovolemik pada ibu, yang mana bila tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kematian tentunya. Jadi kita tidak bisa menyepelekan anemia gitu ya. Apabila tidak tertangani dengan baik, tentunya kondisinya ya bisa terjadi kematian pada ibu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini adalah dampak yang terjadi pada janin. Yang pertama adalah bisa terjadi abortus, kemudian bisa terjadi BBLR ya karena asupan nutrisinya tentunya ketika ibunya asupan pada dirinya sendiri tidak baik gitu ya, maka yang disalurkan ke bayi pun juga akan kurang baik juga gitu. Jadinya menyebabkan bayinya lahirnya
berat badannya rendah. Nah, kemudian juga bisa terjadi IUFD atau intrauterine fetal death ya, atau kematian di dalam uterus gitu. Kemudian bisa terjadi prematur, kemudian ada lahir dengan kondisi anemia, kemudian juga bisa terjadi cacat bawaan serta mudah sekali terserang infeksi seperti itu. Oke, ini kita ke patofisiologi dari terjadinya anemia. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya anemia ya. Oke, yang pertama apabila ada gangguan dari fungsi ginjal. Nah, yang mana apabila ginjalnya bermasalah, maka akan menyebabkan gangguan dari produksi hormon eritropoietin, yang mana hormon eritropoietin ini dapat menyebabkan stimulus untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, apabila terganggu, maka akan produksinya juga akan menurun. Nah, ini dapat menyebabkan anemia. Nah, selain itu juga keganasan. Nah, ini keganasan juga cancer mungkin ya. Nah, ini juga dapat membuat depresi pada sumsum tulang, yang mana gangguan tersebut dapat membuat eritrositnya menurun, produksi eritrositnya menurun, sehingga bisa terjadi anemia. Nah, ini tadi sebenarnya kalau ada gangguan fungsi ginjal ya pada tahap awal mungkin bisa dikompensasi. Jadi kerjanya akan dari produksinya tadi akan dikompensasi oleh hepar dan lien atau limfa ya. Nah, ini ketika pembentukan eritrosit oleh organ lainnya meningkat. Nah, ketika karena ini mengkompensasi dari tugas membuat sumsum tulang, nah apabila berjalan dalam cukup lama, nah heparnya ini bisa terjadi pembengkakan atau hepatomegali dan splenomegali gitu. Nah, ini juga dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya ada karena defisiensi Fe B12 asam folat. Nah, apabila dia asupannya berkurang gitu ya, apabila kekurangan maka akan menyebabkan kehilangan dari komponen pembentukan eritrosit, yang mana apabila komponennya hilang gitu ya, beberapa hilang, maka akan membuat eritrosit yang diproduksi itu tidak sempurna sehingga mudah pecah dan menyebabkan hemolisis. Nah, ini juga karena ada degenerasi dari eritrositnya sehingga menyebabkan eritrositnya mudah rapuh sehingga terjadi hemolisis sehingga menyebabkan anemia. Nah, yang terakhir ini disebabkan karena trauma. Nah, trauma ini bisa karena kecelakaan gitu ya. Jadi bisa menyebabkan perdarahan berlebihan atau kehilangan darah secara yang tidak terkontrol. Nah, ini juga akan menyebabkan kehilangan komponen dari vaskuler sehingga menurunkan dari resistensi perifer yang menyebabkan shock hipovolemik ya. Jadi dia bisa langsung ke anemia, tapi kalau komponennya banyak sekali yang hilang dan tidak terkendali, langsung dia bisa terjadi shock hipovolemik tentunya. Nah, ini juga dapat kehilangan dari komponen darahnya sehingga menyebabkan anemia. Nah, kalau kita lihat biasanya anemia disepelekan ya. Ternyata ketika seseorang mengalami anemia, maka akan terjadi penurunan transport O2. Nah, ini akan menyebabkan dari gangguan jaringan perifer gitu ya. Perfusi dari jaringan perifernya akan terganggu. Nah, selain itu juga apabila O2-nya tidak tercukupi dengan baik, maka akan terjadi hipoksia pada sel dan jaringan. Nah, ini ada beberapa ya. Ketika si hipoksia ini melanda gitu ya pada jaringan. Nah, tentunya dapat menyebabkan atau merangsang sistem saraf pusat simpatis gitu ya, sehingga terjadi penurunan dari aliran darah di GI tract.
atau di bagian pencernaan sehingga terjadi peristaltiknya akan menurun gitu ya. Peristaltiknya menurun yang harusnya makanan itu ke bawah gitu ya, ke lambung menurun gitu. Tapi akhirnya regurgitasi atau kembali ke atas lagi naik sehingga akan terjadi peningkatan dari isi lambung. Kemudian memicu untuk terjadinya mual dan muntah sehingga ketika mual dan muntah itu terjadi akan merangsang juga terjadi anoreksia, tidak mau makan ya. Nanti akhirnya intake-nya akan menurun, lalu berpengaruh pada berat badan juga, berat badannya menurun sehingga terjadi ketidakseimbangan pada kebutuhan. Nah, selain itu juga dapat terjadi konstipasi dan menyebabkan disfungsi dari motilitas gastrointestinal. Nah, makanya ya ketika anemia ini juga bisa memicu dan memperparah pada keadaan dia itu hiperemesis gravidarum ya. Kemudian ini juga ada pada metabolismenya ya, akan terjadi penumpukan asam laknat pada jaringan sehingga menyebabkan kelelahan dan intoleransi dari aktivitasnya itu sendiri. Nah, ini kalau pada jantung, nah tentunya kompensasi oleh jantung dia akan membuat heart rate-nya meningkat atau denyut jantungnya akan lebih cepat gitu ya, sehingga kerja jantungnya yang harusnya normalnya sampai dengan 80 ya, mungkin akan meningkat bisa sampai 100 gitu. Nah ini karena kompensasi itu terjadi sehingga jantung bekerjanya lebih ekstra ya. Apabila itu terjadi dalam waktu yang lama akan menyebabkan otot jantung tersebut hipertrofi. Nah, sehingga kemampuan kompensasinya menurun menyebabkan dekompensasi dari kordisnya itu. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, tentunya yang pertama adalah asupan dari zat besinya ditingkatkan ya. Jadi ibu hamil disarankan untuk makan sayuran-sayuran yang berwarna hijau atau kacang-kacangan. Bisa juga protein dari hewani. Nah, ini yang paling besar ya. Biasanya terdapat pada hati ayam gitu. Lalu juga kita dapat memberikan atau menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin C. Nah, bisa ditingkatkan konsumsi vitamin C yang mana vitamin C itu berguna gitu ya atau dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi akan lebih cepat untuk diserap tubuh. Nah, ini bisa terdapat pada jeruk, tomat, mangga, atau buah-buahan yang lainnya. Nah, ini kebutuhan suplementasi pada masa kehamilan ya. Rata-rata di 800 mg sampai dengan 1040 mg. Yang mana ini ada pembagian asupannya kurang lebih 300 mg diperlukan untuk pertumbuhan janin. Kemudian 50 sampai 75 mg untuk pembentukan plasenta, lalu 500 mg digunakan untuk meningkatkan massa pada hemoglobin maternalnya, kemudian 200 mg lebih akan disekresikan lewat usus, urin, kulit, dan 200 mg lenyap ketika melahirkan. Oh, ini akan hilang ketika melahirkan ya. Jadi persiapan juga untuk kelahirannya. Nah, ini adalah ini informasi kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Jadi apabila ibu hamil tersebut tidak mengalami anemia atau kondisinya normal ya, tetap kita berikan suplemen zat besi yaitu dengan dosis 30 mg per hari.
Lalu apabila sudah ada tanda-tanda anemia, nah ini kita berikan dosis 60 sampai 120 mg per hari. Namun apabila sudah kronis tentunya ya, nah ini bisa sampai diberikan transfusi gitu. Nah, transfusi diberikan jika mengganggu perkembangan janin dan tidak bisa ditolerir dengan pemberian suplemen. Nah, apabila ini kondisinya sudah berat ya, ketika sudah berat ya mau nggak mau harus transfusi gitu. Nah, padahal kita tahu ya ada beberapa efek samping dari transfusi. Nah, ini bisa terjadi demam, kemudian reaksi alergi dan hemolitik juga. Oke. Ini yang direkomendasikan dari CDC ya, bahwa ibu hamil memiliki anemia untuk mengkonsumsi suplemen besi sebanyak 30 mg per hari sejak cek kandungan pertama kali atau sejak ANC pertama kali untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Nah, ini juga diberikan asam folat juga ya. Menurut WHO, asam folat ini nah ini. Sementara untuk suplemen folat anemia pada wanita hamil, WHO dan Kemenkes RI merekomendasikan untuk meminum 400 ya per harinya. Oke, ternyata kita sudah berada di slide terakhir. Oke. Alhamdulillah ya, sharing untuk hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan harapan saya untuk teman-teman semuanya, apa yang saya sampaikan bisa dilakukan ya, bisa diaplikasikan di lahan, karena tugas kita sebagai bidan ya tentunya tidak ingin angka kematian ibu itu terus meningkat ya gitu. Harapannya seperti anemia yang nantinya bisa menyebabkan perdarahan postpartum gitu ya, yang mana perdarahan itu masih menduduki angka tertinggi untuk kasus AKI sebagai lini pertama gitu ya, orang yang paling terdekat dengan ibu hamil gitu. Tujuan kita adalah pencegahan ya, di pencegahan untuk ibu hamil sehingga kasus-kasus yang lebih parah tidak terjadi seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.